Gadis yang membeli sekotak kacang kuning utuh. Terus-menerus bekerja lembur untuk menempelkannya ke pakaian. Besok pagi, kostum luar biasa muncul di depan mata semua orang. Bahkan nyonya desainer papan atas tidak bisa menyembunyikan mata bernafsu. Dia bahkan ingin mengambil pakaian ini untuknya sendiri, yang juga sesuai dengan tujuan Ella. Karena di atas gaun itu menyembunyikan rahasia yang sangat besar. Itu pada malam hari mengumumkan produk baru. Mobil Jackie hitam yang megah bergegas ke karpet merah. Cruella keluar dari kabut dengan riasan cantik. Kombinasi emas dan hitam sangat eye-catching. Momen itu menyebabkan Countess kehilangan perhatian semua orang. Pada titik ini, kaki tangan Cruella mematikan semua lampu. Kaki tangan lain menyiarkan nama Cruella ke lantai atas paling tinggi. Cruella. Setiap langkah Cruella berjalan sangat menakjubkan, yang mengejutkan semua orang. Cruella dikenal sebagai angin mode baru. Sangat cepat disambut oleh media. Tidak lama setelah itu di sebuah pesta di London, Baroness masih belum turun dari mobil tapi dihentikan oleh seorang. Mobil itu bahkan disegel di bagian luar. Pada momen ini Cruella tampil mengenakan gaun panjang. Dia berdiri dengan bangga di atas mobil Baroness. Tutupi bagian atas mobil dengan gaunnya. Gaun merah dan hitam gaya kerajaan yang arogan. Sekali lagi menjadi fokus media. Hari berikutnya, bintang fashion bernama Cruella ada di halaman depan. Menjadi headline koran-koran terkenal. Tapi bagaimana mungkin Baroness membiarkan otoritasnya ditantang? Dia segera mengirim seseorang untuk mengumpulkan data. Tapi wanita yang menyebut dirinya Cruella ini sangat sulit ditangkap. Bahkan polisi akan kesulitan mengetahui keberadaannya. Dan Cruella berpura-pura menjadi desainer di perusahaan itu. Dia merancang sendiri kostum. Tapi dia tidak tahu. Perilakunya menarik perhatian Baroness. Apa yang sedang kamu lakukan? Baroness bertanya mengapa dia memiliki desain sendiri, tetapi tidak mengatakannya. Cruella mengatakan dia memiliki ide pribadi. Di tempat saya tidak memiliki kata pribadi. Badanmu, idemu, rancanganmu, semua milik saya. Sepertinya saya punya pakaian baru untuk dipakai. Pekan mode berikutnya, Baroness mengenakan gaun yang dirancang Cruella untuk dipamerkan kepada semua orang. Satu set truk sampah bergegas masuk. Sopir kemudian membuka tutup truk sampah tersebut. Bagasi truk menumpahkan banyak gaun. Cruella bangkit berdiri dari tumpukan pakaian dengan ekspresi menantang. Dan muncul kembali dengan tampilan baru. Dia tertawa mencemooh. Lalu berdiri di atas truk sampah. Bahwa ketika truk sampah melaju pergi, tumpukan pakaian yang terlihat seperti sampah ini sebenarnya satu gaun panjangnya 15 meter. Cruella berdiri di truk sampah sambil tertawa histeris dan pergi. Media tergila-gila mengambil foto. Hanya karakter utama peragaan busana yang dibiarkan gemetar karena marah. Gaun panjang berkibar tertiup angin. Baroness ingin mencari pengacara untuk memenjarakan Cruella. Tetapi pengacara itu membalik buku-buku itu. Bahkan tidak tahu harus menuntutnya apa. Dia berharap peragaan busana tahun ini, gaun emas yang indah dan memesona itu, pasti akan membantu dia mendapatkan kembali kemuliaannya. Dan Cruella di sini, biarkan kaki tangannya menyelinap ke dalam gedung untuk bertindak. Sengaja meninggalkan jejak mencuri jubah. Setelah Baroness mengetahui bahwa seseorang telah menyelinap masuk, segera bawa semua jubah ke ruang rahasia. Yang juga merupakan bagian dari rencana Cruella. Ini akhirnya hari peragaan busana. Baroness memerintahkan para pelayan untuk membuka kunci ruang rahasia. Hanya saja saat ini kupu-kupu kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari ruangan. Seluruh gaun upacara digerogoti. Penonton pun ketakutan dengan ulat bulu tersebut dan lari meninggalkan galeri. Ternyata kacang emas yang dijahit Cruella di roknya berisi telur ngengat. Adapun memaksa Baroness untuk meletakkan roknya di ruang rahasia. Itu karena telur ngengat. Biarkan mereka di mana tidak ada yang muncul.
Saat ini di taman tidak jauh dari ruang pameran. Peragaan busana Cruella juga secara resmi sedang berlangsung. Band punk di bawah lampu kilat menarik mata semua orang di sekitar. Saat Cruella tampil dengan gaun hitam putih berbintik-bintik, performanya juga didorong ke klimaks. Tindakan Cruella benar-benar membuat marah Baroness. Dia membiarkan polisi yang dia suap untuk menangkap Cruella. Tiba-tiba sirene berbunyi. Tim Cruella juga terpencar dan mundur. Dan sekarang Baroness melihat, itu adalah orang yang mengirimkan barang ke Cruella sebelumnya. Begitu Cruella kembali ke rumah dengan kegembiraan kemenangan, Baroness telah menunggu lama dengan penyergapan. Sekarang dia juga tahu Cruella adalah pekerja kantoran yang patuh. Cruella diikat ke kursi, menghadap Baroness dan bertanya, mengapa dia membunuh ibunya tahun itu. Tapi Baroness tidak menjawab. Dia langsung menuangkan bensin ke lantai. Buang dia ke tempat yang berbau bensin itu. Api melahap seluruh apartemen. Bintang baru dari desa mode telah meninggal. Baroness memecahkan kecemasannya. Dia mengadakan pesta amal, mendapatkan kembali reputasi yang hilang. Tapi dia tidak tahu bahwa Cruella belum mati. Seseorang melompat ke dalam api dan membawa Cruella keluar. Dan pria itu adalah kepala pelayan rumah Baroness. Pengurus rumah menemukan kalung ibu Cruella. Ada kunci tersembunyi di dalamnya. Dia meminta Cruella menggunakan kunci untuk membuka kotak itu. Di dalamnya ada akte kelahiran dan kematian. Kepala pelayan menjelaskan bahwa saat itu, sang monyet tenggelam dalam karirnya. Tapi kehamilan yang tidak direncanakan. Dan Baron sangat gembira saat mendengar berita ini. Tidak hanya memberikan kalung pusaka kepada istrinya, tetapi juga memutuskan untuk mewarisi harta untuk anaknya. Tapi ketika wanita itu melahirkan, kemudian dia memerintahkan pengurus rumah tangga untuk membunuh anak itu. Beritahu pihak luar bahwa anak itu sulit melahirkan hingga mati. Tapi kepala pelayan yang setia kepada Baron menolak perintah itu. Diam-diam memberikan bayi itu kepada pelayan yang baik hati. Dia juga ibu angkat Cruella. Baron meninggal karena depresi setelah kehilangan anaknya. Dan wanita itu mewarisi semua properti sebagai hal yang biasa. Cruella tahu yang sebenarnya dan sangat marah. Orang yang dia benci sebagai musuh adalah ibu kandungnya. Dan wanita itu tidak hanya membunuh ibunya. Mengetahui identitasnya, dia bahkan ingin bunuh dia juga. Saat ini, Cruella tampaknya telah berubah menjadi pembawa pesan dari neraka. Keinginan untuk membiarkan Baroness menanggung konsekuensi yang pantas diterimanya. Tahap pertama, dia langsung pergi ke kantor polisi. Kemudian gunakan kekacauan untuk menyelamatkan kedua pria gendut itu. Tahap kedua, dia membiarkan kaki tangannya mencuri daftar yang menghadiri pesta amal. Kemudian, atas nama Baroness, keluarkan undangan lagi. Malam itu, begitu Baroness memasuki aula, dia terpana dengan pemandangan di depannya. Semua tamu berpakaian hitam dan berambut putih. Dia berpura-pura tenang dan mengangkat gelasnya. Selamat Cruella. Malu untuk memulai pesta. Baroness menyadari ada sesuatu yang salah. Terasa seperti Cruella ada di sini. Tanpa mengetahui bahwa Cruella berada tepat di belakangnya. Pergi ke toilet. Cruella mengubah penampilannya menjadi desainer. Lalu pergi ke aula. Pada titik ini, ketiga Dalmatian itu sepertinya tahu siapa yang memanggil mereka. Mereka kemudian menyeret Baroness ke jendela. Kemudian melihat Cruella berdiri di dekat tebing. Baroness menuju tebing tempat Cruella berdiri. Perintahkan 3 Dalmatians untuk mendorong Cruella ke bawah tebing. Siapa sangka ketiga Dalmatian itu berlari menuju Cruella. Mereka dengan patuh duduk. Ternyata Cruella tadi mendapatkan satu barang dari Baroness. Itu peluit yang memerintahkan para Dalmatians. Cruella mengatakan dia sudah mengetahui identitasnya. Kemudian mengkritik Baroness karena kejam. Baroness tidak punya pilihan selain menggunakan hubungan ibu anak untuk memohon pada Cruella. Katanya karena dia bodoh, jadi baru biarkan hal itu terjadi. Tapi kemudian dia mengangkat tangannya dan mendorong Cruella ke bawah tebing.
Baroness merasa tidak beres dan menoleh untuk melihat. Semua tamu yang berdiri di lobi terdiam. Ternyata saat keduanya berdebat satu sama lain, teman Cruella memalsukan undangan Baroness. Pimpin semua orang datang ke tempat dekat ke tebing. Juga menelepon polisi datang. Saat ini, Baroness sangat panik. Dia sendiri yang melompat. Tapi kok bisa polisi telah menyaksikan semuanya masih percaya alasannya. Akhirnya, dia langsung diborgol ke mobil polisi. Dan Cruella jatuh dari tebing. Dia membuka parasut yang telah dia persiapkan sebelumnya. Semuanya terletak di dalam kendalinya. Setan dunia telah menerima hukuman yang memang pantas dia terima. Orang yang seharusnya menerima harta juga telah menerimanya. Ella yang murni dan penurut di masa lalu sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, sekarang dia adalah ratu mode Cruella.